Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat bangsa, salam Nusantara. Perkenalkan, nama saya Hendy. Selamat datang di podcast Visualisasi Bangsa bersama kami, CPNS Otorita Ibu Kota Nusantara. Pada hari ini, kita akan membahas sesuatu yang istimewa. Kita akan membahas tentang Ibu Kota Nusantara, IKN. Bagaimana IKN menjadi visualisasi bangsa Indonesia. Tidak hanya sekedar pemindahan pusat pemerintahan yang baru, namun juga menjadi simbol bahwa Indonesia adalah bangsa yang berdaulat, berkelanjutan, dan modern. Tentu saja, saya akan membahas ini dengan teman-teman dari kelompok saya. Ada 4 narasumber yang akan berbagi pandangan mereka. Mari kita mulai. Jadi gimana nih? Udah 2 bulan tinggal di IKN, enak gak? Enak banget gitu ya, karena di sini kan IKN sudah menyediakan fasilitas yang cukup baik sekali untuk ASN-nya. Oke Kak, nah kita kan membahas nih Kak tentang visualisasi bangsa. Nah, gimana sih menurut Kakak kalau IKN ini sebagai simbol bangsa Indonesia? Ya, benar sekali. IKN itu adalah simbol bangsa Indonesia ya, karena IKN itu bukan hanya tentang pemindahan ibu kota saja, tapi juga bagaimana menghadirkan pemerintahan yang benar-benar mewakili Indonesia. Nah, IKN ini juga kan letaknya ada di Kalimantan Timur, benar-benar di tengah-tengah Indonesia. Jadi itu merepresentasikan kalau pembangunan Indonesia itu nggak hanya Jawa sentris lagi, nggak hanya berpusat di Jawa saja, tapi menjadi Indonesia sentris. Nah, IKN juga merupakan simbol dari persatuan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ini beragam, tapi tetap menjadi satu kesatuan. Bisa dibilang juga kalau IKN ini adalah wajah baru dari bangsa Indonesia yang lebih adil dan inklusif, di mana semua budaya ada di sini. Ada Jawa, ada Banjar, ada dari Sulawesi. Kira-kira seperti itu ya. Kalau Kakaknya dari mana? Saya dari Sulawesi Barat jauh kan, dan ketemu dengan Bang Handi di sini di IKN. Betul sekali. Jadi emang IKN ini dirancang dan dibangunnya betul-betul tepat di tengah Indonesia untuk pemerataan bangsa. Sebagai simbol bangsa Indonesia, tentunya IKN akan menjadi suatu tempat di mana bangsa-bangsa Indonesia berbagai suku budaya akan berkumpul. Benar sekali Bang Handi. Nah, IKN ini bukan hanya sekedar visualisasi bangsa sebagai simbol, namun juga sebagai simbol keberlanjutan negara Indonesia, keberlanjutan bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya kita punya narasumber yang sedang berada di Jakarta yang akan membahas tentang apa sih Green City-nya IKN, gimana sih kota hijaunya IKN. Menurut Kak Hobas, gimana Kak? IKN itu tuh adalah sebuah kota yang memiliki konsep Forest City. Jadi kita bisa bayangin ya, kalau 70% wilayah IKN itu adalah kawasan hijau. Nah, jadi kita tuh mengusahakan supaya pembangunan itu lebih berpihak pada alam. Nah, IKN sendiri juga berbasis smart city dengan teknologi yang canggih untuk transportasi, layanan publik, dan tata ruang kota. Jadi memang kita berusaha untuk mengintegrasikan transportasi dengan teknologi gitu, jadi dan juga layanan publiknya tertata sedemikian rupa supaya menjadi kota yang memang berbasis smart city. Nah, semua ini tuh menggambarkan penduduk Indonesia yang maju, tapi tidak juga meninggalkan harmoni. Jadi ini adalah gambaran bagaimana bangsa Indonesia yang tidak hanya berpikir hari ini, tapi juga berpikir ke depan sampai ke bagian ini. Nah, dari paparan Kak Hobas tadi, bisa kita simpulkan bahwa IKN ini direncanakan bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk kedepannya juga. Dibangun, direncanakan. Oke, selanjutnya kita sama Bang Helmi nih. Bang Helmi ini kebetulan dari Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi. Betul Bang? Betul Bang Hendy, saya dari Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi, Direktoratnya Investasi Kemudahan Berusaha. Oke Bang, kita sebelumnya udah ngomongin tentang simbol bangsa, kita juga udah ngomongin tentang kota hijau. Nah, yang belum kita omongin ini Bang, tentang ekonomi. Kan kita sebagai bangsa itu pasti erat kaitannya sama ekonomi.
kita juga ngomongin tentang visualisasi bangsa. Nah, jadi gimana sih gambarannya IKN ini sebagai visualisasi ekonomi Indonesia ke depannya? Visualisasi ekonomi Indonesia ya. Kalau dari pandangan saya, IKN ini difokuskan itu kan tidak hanya tentang pemerintahan, tidak hanya tentang ibu kota pemerintahan, tidak hanya tentang pembangunan gedung pemerintahan. Tapi di sini juga faktor-faktor ekonomi diperhatikan. Salah satunya adalah dengan adanya IKN ini membuka peluang investasi. Investasi ini cukup terbuka baik untuk lokal maupun luar negeri ya. Tentunya dengan investasi ini investor-investor bisa masuk, nantinya pasti akan membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas untuk area sini. Dan tentunya dengan adanya lapangan pekerjaan yang luas, mungkin nanti ekonomi udah hidup, UMKM lokal pun yang sekitar IKN dan mungkin nanti bisa masuk ke dalam IKN ikut tumbuh juga gitu Bang. Jadi pada dasarnya IKN itu bukan cuma tentang pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan ekonomi, pembangunan peradaban baru di tengah-tengah Indonesia. Jadi nggak hanya fokus bisa dibilang nggak eksklusif gitu, tapi inklusif. Jadi yang awalnya ekonomi itu mungkin bisa pandangannya mungkin hanya berkembang di daerah Pulau Jawa gitu ya Bang ya. Dengan adanya IKN ini perkembangan ekonomi pasti nanti akan terjadi merata gitu Bang. Tidak hanya Jawa sentris, tapi nanti jadi dengan adanya IKN ini area yang inklusif, ekonomi bisa berkembang merata di Indonesia gitu Bang. Oke, mantap. Terima kasih Bang ya atas pendapatnya. Iya, sama ini satu lagi, dengan adanya IKN ini justru kita bisa membuka peluang investor banyak kan, bisa dari lokal maupun asing. Jadi kita nanti bisa jadi magnet investasi dunia malah. Kita bisa jadi kota mandiri yang punya magnet investasi dunia. Karena kita juga kan posisinya nih dekat sama Brunei, Malaysia, Singapura kan. Jadi peluang investasi asingnya itu bakal lebih mantap lagi. Oke, siap. Gitu Bang. Sama dengan Bang Hilmi. Nah, Bang Hilmi, sebelumnya kan kita udah ngomongin nih, kita udah ngomongin simbol bangsa, kita udah juga ngomongin tentang transformasi hijau digital, kita udah ngomongin kota hijau, kita udah ngomongin teknologi. Nah, sebelumnya juga kita udah ngomongin ekonomi nih. Ya, tapi ada satu aspek yang belum kita omongin Bang, itu adalah sumber daya manusia. Menurut Bang Hilmi nih, kan kita sebagai CPNS nih Bang ya, CPNS Otorita Ibu Kota Nusantara. Gimana sih peran kita di pembangunan visualisasi bangsa ke depannya? Oke, jadi ini mungkin konotasinya adalah di IKN tersendiri ya. Iya. Oke, jadi menurut saya sendiri kita sebagai CPNS sendiri, ini harapannya adalah kita menjadi tonggak perubahan, ya, tonggak perubahan yang membawa perubahan baik ke dalam IKN ini, sehingga harapannya IKN ini menjadi birokrasi yang bersih, profesional, serta mampu melayani masyarakat. Terlebih lagi juga harapannya adalah kita sebagai generasi muda, itu kita juga membawa IKN ini dengan perubahan-perubahan yang baik. Seperti contohnya adalah kita membuat inovasi, kemudian kita menyalurkan kreativitas kita juga, terutama di bidang penggunaan teknologinya. Ya, jadi harapannya nanti ke depannya IKN ini bukan hanya terdiri dari bangunan-bangunan yang megah aja, tapi juga di situ nanti terdapat orang-orang yang cinta dan bangga terhadap tanah air kita sendiri. Mungkin kalau dari saya seperti itu sih Pak. Betul Bang ya. Nah, jadi apalagi kita kan sebagai Ibu Kota Nusantara juga ditargetkan tuh sebagai contoh role model untuk instansi-instansi atau pemda-pemda ke depannya. Nah, jadi betul kata Bang Helmi, bangun-bangunan, gedung-gedung bisa berdiri, tapi manusia yang jadi penyemangatnya. Ya, betul Bang? Betul. Halo sahabat bangsa, jadi dari pembahasan kita bisa kita simpulkan bahwa kita bisa pahami kalau pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia dari Jakarta ke IKN bukan hanya sekedar suatu pemindahan kota belaka. IKN ditargetkan sebagai visual bangsa Indonesia, bangsa yang berwawasan lingkungan, bangsa yang berdaulat, bangsa yang terdiri dari beraneka ragam suku dan budaya, dan juga sebagai pusat peradaban yang baru. Tugas kita sebagai warga negara Indonesia dan sebagai CPNS Otorita Ibu Kota Nusantara adalah untuk mengisinya dan memperjuangkannya. Mari kita bangun Otorita Ibu Kota Nusantara agar bisa melanjutkan Ibu Kota Nusantara. Sekian dari host kita pada hari ini. Nama saya Hendy, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.